Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Derajat Habibi dengan NIM 230101010104, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester, di mana dengan mata kuliah uh, Estetika Humanis dengan dosen Bu Rosana SSMI Elkom. Di sini saya akan mengambil tema leadership, seni dan gaya kepemimpinan, yaitu leadership. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang leadership dan beberapa contoh video kreasi dari leadership itu sendiri. Nah, di mana uh, filosofi nilai seorang pimpinan atau leader bukanlah ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berbeda, di bawah pengawasan dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak yang berhubungan dengannya. Nah, definisi kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur dari leadership atau kepemimpinan, yaitu pimpinan, di mana mempunyai wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. Dan yang kedua, ada anggota atau bawahan, yaitu membantu pimpinan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang ketiga, ada visi, ada tujuan, dan ada target untuk direalisasi sesuai landasan filosofi dari organisasi tersebut. Di mana gaya pemimpin itu ada tiga, yaitu democratic leadership, dan ada autocratic leadership, dan freelance leadership. Di mana ada pun kepemimpinan, ada yang otoriter, ada yang mendengarkan bawahan, dan di sini saya akan menjelaskan untuk kepemimpinan otoriter, di mana gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan sementara tanpa melihat atau melibatkan karyawan. Yang pertama, wewenang beliau adalah mutlak, yang terpusat pada pemimpinnya. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan tanpa konsultasi dengan bawahan atau karyawan lain. Yang ketiga, komunikasi biasanya berlangsung secara satu arah. Selanjutnya, pengawasan dilakukan secara ketat, lebih banyak kritik daripada pujian, dan pimpinan menentukan kesetiaan dan prestasi sempurna. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan demokratif atau mendengarkan masukan-masukan dari bawahan atau karyawan lain. Adalah kepemimpinan demokratif adalah gaya kepemimpinan di mana bawahan dilibatkan dalam mengambil keputusan. Pimpinan ini bersedia melimpahkan kewenangan kepada bawahan. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. Komunikasi berlangsung biasanya dua arah, dan bawahan diberi kesempatan untuk berperkasa dan menyampaikan saran dan masukan yang karyawan biasanya punya. Tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi, dan pujian dan kritik kepada bawahan biasanya dilakukan secara seimbang. Nah, kepemimpinan bebas kendali atau free rein leadership, di mana gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal dan menyerahkan sebagai keputusan pada bawahan. Nah, yang dimana menyerahkan sebagai keputusan pada bawahan, ada pengawasan kepada bawahan sangat minimal, prakasa selalu datang dari bawahan, kepentingan pribadi lebih utama dengan kepentingan kelompok, hampir tidak dapat pengarahan dari atasan, pimpinan hanya berkomunikasi apabila dilakukan oleh bawahan. Ada tiga gaya kepemimpinan yang tadi saya jelaskan, yaitu tiga gaya kepemimpinan memaksa atau otoriter, pimpinan mengambil keputusan, anggota menaatinya, anggota baru,
tidak disiplin, prestasi menurun, biasanya ada di otoriter, dan untuk memulai usaha baru, usaha dalam ini lebih susah dibandingkan dengan gaya pimpinan lain. Yang kedua adalah demokratik, di mana pimpinan dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Anggota mengungkapkan gagasan dan pimpinan yang mengarah. Yang ketiga, gaya pemimpinan bebas. Ya, biasanya anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Untuk anggota biasanya keterampilannya tinggi, cerdas, dan lebih bermotivasi lebih tinggi. Nah, ada teori duo continuum. Biasanya ada kemauan manusia, biasanya kemauan berkuasa, kemauan berkawan, dan kemauan berprestasi. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan situasional, biasanya lebih fleksibel, berubah karena waktu, adiktif terhadap suatu lingkungan. Arah komunikasi dan gaya kepemimpinan gaya otoriter biasanya hanya satu arah, yaitu pimpinan dan bawahan. Tapi dengan gaya demokratif, itu biasanya lebih pimpinan itu menjelaskan ke bawahan dan menerima masukan-masukan dari bawahan, yaitu atau saling berhubungan. Nah, di mana jenjang kepemimpinan ada prinsip ujinya, yaitu pribadi yang layak dipercaya, kepercayaan, pemberdayaan, dan penjelasan. Biasanya itu menjadi kunci sebuah perusahaan akan maju dibandingkan dengan gaya pemimpinan yang otoriter. Wewenang atau kekuasaan biasanya digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peran dan tanggung jawab seseorang. Jenis-jenis wewenang biasanya ada wewenang struktural karena jabatan dalam organisasi, wewenang kreatif karena memiliki sikap dan perilaku positif, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga ada wewenang moral karena memiliki integritas, bermoral baik, berada di tengah anggota, terutama bila ada masalah. Yang kelima ada wewenang reputasi karena prestasi, ada wewenang jasmaniah karena bentuk dan penampilan fisik secara baik, nyata maupun kesan terpantul pada diri. Yaitu semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seorang pimpinan, maka akan semakin baik. Jika pemimpinan yang baik menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka, sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Menjadi pimpinan bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tetapi justru kewajiban memberi teladan kualitas sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan. Kepemimpinan adalah tindakan, bukan kedudukan. Nah, cara motivasi bawahan yaitu tegurlah dengan baik, jangan terlalu kasar, pekalah terhadap bawahan atau sesama karyawan, bijaksana terhadap hal-hal yang sensitif, contohnya jangan meremehkan seorang bawahan, jangan kritik bawahan di depan orang lain, sekali-sekali memberi perhatian penuh terhadap bawahan, jangan mementingkan diri sendiri dan bawahan berpikir demikian atau berpikir negatif terhadap pimpinan. Jangan memunculkan anak emas di suatu perusahaan, selalu berusahalah mengembangkan bawahan, mengertilah hal-hal kecil namun sangat menyentuh bawahan, jangan membanggakan diri di hadapan bawahan, jangan racuni iklim kerja yang baik karena ada orang yang bawahan yang kurang berprestasi. Jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan, nah, dan lain-lain. Kemampuan seorang pemimpin atau leadership biasanya mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan dalam suatu masalah. Yang kedua, mampu menyusun dan menyeleksi, menempatkan orang-orang yang tepat di bidangnya masing-masing. Mampu mengorganisasikan pekerjaan. Karakteristik pribadi pemimpin ada biasanya memiliki 7. Yang satu, memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, memiliki kecakapan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, memiliki kecakapan mendidik. Yang keempat, emosinya selalu terkendali, memiliki motivasi yang berprestasi, memiliki kepercayaan diri, dan memiliki
memiliki ambisi untuk menjadi perusahaan yang lebih baik dan lebih maju. Prinsip-prinsip hindari dari seorang pimpinan, yaitu aku, iri, dengki, dan sirik. Apakah saya bisa menerima kritikan? Apa saya terlalu suka mencela orang lain? Nah, jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali saya? Apakah saya berusaha buruk? Itu yang harus dihindari. Jika ya, ada dasar besar kepala. Bagaimana untuk mengurangi kepala yang egois? Mintalah teman akrab untuk menyebutkan hal-hal yang tidak baik tentang Anda. Pimpinan yang efektif biasanya membuat keputusan, memberi pengarahan, menjadi motivator, dan menjadi inspirator di kalangan bawah. Nah, sifat utama pemimpin biasanya harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat, harus berani menerima risiko sendiri, harus berani menerima tanggung jawab sendiri. Ingat, tanggung jawab sama sekali tidak boleh didelegasikan kepada bawahan. Kita sering keliru memahami kepemimpinan dengan kedudukan, pangkat dan jabatan. Padahal kepemimpinan adalah mengenai diri kita sendiri. Setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin. Esensi tertinggi dari kepemimpinan adalah mencapai hidup yang damai dan bahagia. Kepemimpinan sebenarnya adalah seni untuk menikmati hidup. Nah, itu penjelasan tentang leadership. Dan saya akan membuat sebuah video dari beberapa tugas di Unsia juga. Kebetulan di situ ada contoh pimpinan yang demokratif atau mendapatkan pimpinan yang mendengarkan karyawannya, dan ada juga yang pimpinan di otoriter, yaitu mengambil keputusan. Dan video ini juga di semester ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan. Silakan menonton video yang saya setel ini. PT Indo Gadget, sebuah perusahaan teknologi smartphone. PT Indo Gadget didirikan pada tahun 2000 oleh sekelompok insinyur dan profesional teknologi informasi yang berpengalaman. Kami berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam menciptakan produk teknologi smartphone yang inovatif dan berkualitas tinggi. Perusahaan Indo Gadget ada 2 departemen, yaitu 1. Departemen Pengembangan Produk, dan 2. Departemen Pemasaran. Di balik kesuksesan tim RD kami, terdapat Pak Novan, pemimpin yang tegas dan berintegritas. Di bawah bimbingannya, standar tinggi dan disiplin ketat menjadi keharusan. Assalamualaikum tim, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Saya sudah melihat laporan riset dan survei kalian. Apa yang ingin kalian sampaikan? Selamat pagi Pak Novan. Berdasarkan hasil riset dan survei kami menemukan bahwa konsumen lebih menyukai desain yang lebih ramping dan ergonomis. Ini beberapa konsep desain yang kami usulkan. Izin menambahkan Pak Novan, selain itu, selain dari segi desain, berdasarkan riset juga kami menemukan data bahwa konsumen menyukai fitur kamera ganda dan menggunakan teknologi AI, karena zaman sekarang ini teknologi AI sudah makin berkembang. Jadi kami rasa fitur ini bisa menjadi nilai jual utama untuk produk kita. Menarik sekali, menarik. Tapi menurut saya punya pandangan yang berbeda. Kita harus fokus pada desain yang lebih solid dan tahan lama, serta meningkatkan kapasitas baterai. Konsumen kita menginginkan daya tahan yang lebih, bukan sekedar estetika saja. Kami mengerti Pak, berdasarkan data yang kami kumpulkan, ada tren yang jelas menunjukkan preferensi konsumen terhadap desain yang lebih modern dan fitur kamera yang lebih canggih. Betul Pak, kami percaya bahwa data ini sudah benar, akurat, karena kami melakukan riset survei ke beberapa konsumen yang tersebar di beberapa wilayah. Jadi kami rasa ini bisa meningkatkan daya tarik
daya tarik dan daya jual produk kita di pasar. Saya paham argumen kalian, tapi kita tidak bisa mengabaikan aspek daya tahan dan performa. Ini adalah keputusan yang harus saya buat demi kepentingan jangka panjang perusahaan kita. Jadi kita akan mengikuti pendekatan saya, yaitu mengutamakan daya tahan dan performa baterai. Baik Pak, kami akan menyelesaikan desain sesuai instruksi Anda. Ya, terima kasih atas pengertiannya, Mbak Emil dan Mas Eko. Saya percaya pada kemampuan kalian untuk mengadaptasi desain ini. Kita harus bekerja sama untuk mencapai perusahaan. Terima kasih. Baik Pak, Tentu kami akan teruskan instruksi Pak Novan ini ke bagian produksi agar ditindaklanjuti sesuai dengan keinginan Bapak. Terima kasih Pak atas arahannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kesuksesan tim pemasaran kami, adanya sosok pemimpin yang luar biasa yaitu Pak Habibie, pemimpin yang suportif dan open-minded. Di bawah bimbingannya keterlibatan tim adalah hal yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mr. Habibie. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Mas Bagas dan Mbak Suci. Untuk rapat kali ini kita akan membahas terkait permasalahan-permasalahan di tim kita, yaitu tim pemasaran. Untuk Mbak Suci, apa pendapat Mbak Suci tentang penggunaan media sosial yang sangat agresif untuk pemasaran kita kali ini? Oh, saya sangat setuju, Mr. Habibie. Ini akan meningkatkan visibilitas kita dan menarik lebih banyak perhatian dari target audiens. Oke. Menurut Mas Bagas gimana? Saya juga setuju, Mr. Habibie. Kita bisa membuat konten yang lebih interaktif untuk menarik lebih banyak pengguna. Menarik. Mari kita rencanakan ini bersama-sama. Keterlibatan kalian sangat penting untuk kesuksesan kita. Nah, menurut Mas Bagas, ada nggak sih ide lain untuk peningkatan pemasaran kita kali ini? Iya, Mr. Habibie. Bagaimana jika kita juga menggunakan influencer untuk mempromosikan produk kita? Itu bisa membantu kita menjangkau lebih banyak orang. Kalau menurut Mbak Suci? Saya sangat setuju, Mr. Habibie. Ini ide yang luar biasa, dan saya akan mulai mencari influencer yang sesuai dengan brand kita. Menarik, sangat menarik. Oke, saya akan catat dan saya akan bawa ini ke rapat. Dan terkait sama permasalahan kita, apakah pendapatan kita ini bermasalah di bulan ini dan pemasarannya? Aduh, Mr. Habibie, pendapatan beberapa bulan akhir ini sangat menurun dan jauh dari yang sudah kita targetkan. Karena produk kita itu tidak semenarik yang sedang ngetrend, dan kebanyakan keluhan dari customer kita adalah old version. Jadi itulah penyebabnya menurunnya pemasaran beberapa bulan akhir ini. Oke. Menurut Mas Bagas gimana, Mas? Maaf, Mr. Habibie, penjualan saya juga sedang menurun. Problemnya sama dengan Kak Suci, yaitu desainnya yang kurang menarik dan desainnya kalah dengan desain yang sedang ngetrend saat ini, Mr. Habibie. Oke. Berarti masih ada masalah di desainnya. Oke, terima kasih masukannya atas masukannya dari Mas Bagas maupun Mbak Suci. Saya akan catat dan saya akan sampaikan ke tim produksi, karena insya Allah minggu depan kita akan rapat bersama tim produksi terkait masalah-masalah ini. Terima kasih atas ide-ide berlian teman-teman semua. Saya benar-benar percaya bahwa setiap suara itu sangat penting, masukan-masukan itu sangat penting untuk membangun dan meningkatkan pemasaran dan pendapatan di perusahaan kita. Mungkin rapat kita hari ini cukup. Nanti kita akan rapat lagi di minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mr. Habibie. See you next week. Terima kasih. Assalamualaikum tim semuanya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk sudah berkenan hadir di meeting kali ini. Saya merasa kita harus segera mengambil keputusan. Saya ingin kalian menggunakan keputusan yang sudah saya tetapkan sesuai dengan keinginan saya. Saya tidak setuju keputusan Mister, karena keterlibatan tim akan menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan pendapatan beberapa bulan terakhir ini, menurut tim kami, tim pemasaran, desain produk HP itu tidak memenuhi dengan permintaan pasar. Jadi sebaiknya kita harus berkonsultasi dengan tim kalau menurut saya. Benar apa yang disampaikan Mr. Habibie, Mr. Novan. Kami telah mengumpulkan ide-ide bagus yang bisa meningkatkan nilai produk kita. Ya, begitu juga dengan spesifikasi teknisnya, Pak. Kita juga harus memastikan semuanya berjalan lancar. Betul. Kami juga ingin didengar, Pak Novan. Pendapat kami sangat penting untuk kualitas produk kita. Terus gimana ya? Mungkin kita bisa nyari jalan tengahnya bagaimana? Nah, itu yang saya harapkan. Mari kita gabungkan kekuatan kedua pendekatan dari tim kita. Kami bisa melakukan uji pasar dengan prototipe awal untuk mendapatkan feedback pengguna, Pak. Itu ide yang bagus. Kita bisa menyesuaikan spesifikasi teknis berdasarkan hasil uji tersebut. Kita juga dapat mengadakan workshop internal untuk membrainstorming ide-ide atau inovasi baru, Mr. Novan. Saya setuju, dengan begitu semua anggota tim akan merasa lebih terlibat. Baiklah, saya setuju kalau begitu dengan pendekatan ini. Kita harus memastikan bahwa produk kita tidak hanya berkualitas tinggi, tapi juga sesuai dengan kebutuhan market. Terima kasih Mr. Novan. Saya yakin ini langkah yang tepat untuk perusahaan kita. Saya belajar banyak dari proses ini. Kolaborasi memanglah kunci keberhasilan. Saya sangat setuju Mr. Novan. Kepemimpinan inklusif itu mendukung dapat menghasilkan inovasi yang sangat luar biasa. Ini awal yang baik untuk kita semua. Semoga pendapatan kedepannya mencapai target dan bahkan lebih baik lagi. Saya setuju dengan kolaborasi antara kedua tim, baik tim Bu Suci dan tim Pak Novan. Saya yakin kita bisa menciptakan produk yang luar biasa. Terima kasih untuk semua tim, kinerja kalian sungguhlah luar biasa. Saya berharap kolaborasi kita ini dapat membawa perusahaan kita untuk semakin maju ke depannya. Terima kasih semuanya, sukses selalu. Terima kasih Mr. Novan. Terima kasih semua. Terima kasih, Mr. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Terima kasih, Bu. Semangat. Saat perusahaan menghadapi penurunan pendapatan karena desain produk yang tidak sesuai tren, perdebatan pun terjadi. Pak Novan mengusulkan pendekatan otoriter, sementara Pak Habibie menekankan pentingnya keterlibatan tim. Setelah diskusi, mereka sepakat menggabungkan kedua pendekatan ini. Produk baru Indo Gadget pun sukses diluncurkan. Pak Novan dan Pak Habibie menerima penghargaan, membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan kerjasama, mereka berhasil melampaui harapan pasar. Kesuksesan adalah tim. Demikianlah short drama dari kami kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas video yang saya setel. Semoga video yang barusan Bapak Ibu tonton menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa suatu perusahaan jika pimpinan itu otoriter tidak akan selalu maju. Tapi jika pimpinan itu demokratis atau mendengarkan bawahan, insya Allah suatu perusahaan itu akan maju. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak sesuai. Saya akhiri.
video tugas akhir semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.